lihat gue kalau masuk ke gedung baru atau gedung yang Sama. baru gue datang, gue lihat ada CCTV, oh gue dipantau deh. Oke, sekarang kita akan bahas jenis-jenis skizofrenia. Yang pertama adalah skizofrenia paranoid. Skizofrenia paranoid adalah jenis skizofrenia yang paling umum terjadi, di mana beberapa gejala utamanya adalah delusi dan halusinasi terhadap ketakutan tertentu. Penderita kondisi ini seringkali memiliki kecurigaan berlebih pada orang-orang di sekitarnya, sehingga sulit mengendalikan emosi atau keinginannya. Gimana nih, para bujang? Ada ngalamin nggak nih paranoid? Aku skizofrenoid. Tadi yang gue bilang halusinasi sama delusi, waham. Kalau gue juga schizophrenia paranoid. Cuma sekarang schizophrenia tak terinci gue. F20.9 ya? Enggak, F20 aja. Mana ada titiknya? Pakai titik aja. Koma Ada titiknya. Ada titiknya. Pakai titik kali ya? Pakai titik. Diagnosanya. Oh, gue juga. Gue nggak ngeliat titiknya sih. Paranoid. Gimana tuh yang bujang santuy rasain? Dengar halusinasi. Seperti diomongin, cuman gue lawan gitu. Gak sesuai dengan logika. Ya. Cuman kayak diomong-ngomongin aja sih. Tapi emang bener diomongin? Hah? Bener diomongin? Enggak. Cuman perasaan lu doang. Iya. Jadi takut bersosialisasi ya? Gimana? Enggak ada sosialisasi. Oh, enggak. Cuman kayak gua kemana gitu. Diomongin keburukan gua harus ini apa, gua ini harus ngaku ini apa itu. Iya. Padahal gua merasa gua enggak melakukan itu. Jadi gua lawan pakai logika aja sih. Terus kata dokter juga itu halusinasi, jangan percaya, udah cuekin aja. Dokter ngasih tahu gitu sih. Kalau gue sih sekarang sih udah nggak ada gejalanya sih semenjak pengobatan. Udah lama juga sih kebetulan, 15 tahun gue berobat tuh ya. Enggak, 2 tahun pertama gue naik turun, maksudnya minum udah sembuh, nggak minum lagi. Minum udah stabil, nggak minum lagi, jadi kambuh gitu. Gue kurang lebih kambuh sampai 5 kalian lah ada. Dari situ gue sadar bahwa pengobatan itu penting, dan awalnya juga gue ngerasain kenapa sih gue tiap habis selesai konsumsi obat kalau udah stabil gue lepas kambuh, apa sih yang terjadi dari gue ini, apa sih yang gue alamin ini. Akhirnya kan gue waktu itu kebetulan gue pulang rehab, beli handphone lah, handphone jadul Nokia, cuma bisa buka Google dulu tuh. Akhirnya gue lihat ada komunitasnya. Situlah gue datang ke KPSI waktu di Kampung Melayu tuh. Teman-teman yang lain-lain. Iya. Awalnya 2013 gue 2019 sih KPSI pertama kali. Halusinasinya gimana tuh? Dengar suara-suaranya, merasa apa gitu? Gimana? Enggak sih, gue untungnya setelah itu udah nggak, setelah konsumsi obat itu pengobatan, gue udah nggak halusinasi, nggak delusi lagi. Cuma kadang-kadang ya kalau dicerewetin sama bos besar alias mama gue, baper, gue sensitif gitu. Baper. Namanya diocein mulu kan. Iya, baper. Jadi itu sensitif aja gitu. Tapi nggak sering sih. Mungkin orang biasa juga mengalami seperti itu ya. Iya. Kalau dia ngomelin terus gitu sama bini atau orang tuanya, sensitif juga. Ya gue rasa sih itu sifat yang wajar menurut gue. Dan hilangnya juga cepat sih. Ya halusinasi nggak usah dipikirin lah. Sabar aja, gedein. Nah, gue juga gitu, gue paranoid juga gue yang gue bilang tadi tuh, misalnya rumah roboh, takut apalagi ngeliat CCTV itu, takut dipantau gitu. Aktivitas sekarang gitu. Udah banyak CCTV. Hati-hati kalau sekarang gue lihat gue kalau masuk ke gedung baru atau gedung yang baru gue datang, gue lihat ada CCTV, oh gue dipantau deh. Iya. Ini gue. Halusinasi kalau gue bahaya nih. Halusinasi apa? Waktu ngendarain motor tuh, ya,
aduh jadi mata lihat nggak fokus, samping, dua-duanya ke samping gitu. Aku mau lihat fokus itu nggak bisa. Terus ya ada mungkin itu perasaan lu aja gitu yang membuat lu merasa nyaman di motor, jadi lu nggak fokus gitu, jadi lu pengen lihat kiri ke kanan gitu kayak spion. Enggak sih, ya, mau fokus aja lu kendara gitu biar nggak terjadi apa-apa gitu. Akhirnya waktu itu gara-gara halusinasi nabrak trotoar sama ibu. Bahaya di situ, halusinasi nih. Kira gimana dari motor? Ya udah nggak apa-apa, lanjut lagi. Ya akhirnya ya mau karena udah malam. Iya. Nggak begal juga. Begal ya. Iya. Akhirnya ya terusin aja lah. Berhenti sebentar sih 5 menit sih. Terus ya udah lanjutin lagi. Iya. Mau nggak mau, susah juga mengendalikan halusinasi ini. Tapi kemarin kan curhat ke dokter itu di RSCK. Oh itu halusinasi, dikasih obat Risperidon. Nah, sama tuh obatnya kayak gue. Iya mah ya, bener ya. Gue. Sama ya Risperidon lu lumayan. Akhirnya berapa mili? Aduh lupa berapa, 200 kalau nggak salah deh. Enggak nyampe 200. Cuma 2 sama 3. Aduh lupa. Pokoknya yang dikasih itu lah ya, obat tambahan ya. Lumayan juga akhirnya ya, pusing juga. 200. Kelihatan juga udah mulai aku badan kalau minum 200 udah kayak robot. Itulah, pokoknya aku lupa juga berapa ukurannya. Risperidon lah pokoknya gitu. Sekarang masih ada halusinasinya nggak? Sekarang ini saat ini enggak. Udah enggak. Tapi dari malam sih masih dari malam. Tadi malam. Tapi masih kan? Malam atau tiap hari gitu? Ada kadang-kadang. Iya. Datang nggak diundang ya? Pulang nggak diantar. Iya. Langkung. Oke, selanjutnya adalah bujang 3D. Apa? Skizofrenia katatonik. Skizofrenia katatonik termasuk kondisi yang paling langka. Biasanya ditandai dengan gerakan yang secara tiba-tiba, tidak biasa, dan terbatas. Penderitanya bisa saja beralih dari saat aktif ke diam dalam sekejap dan sebaliknya. Mereka juga tidak banyak bicara namun sering meniru ucapan atau gerakan orang lain. Gimana ya? Aku nggak paham. Kayak patung gitu dia. Jangan gue nih niru ucapan dan gerakan orang lain. Saya tuh suka niru sama gerakan orang lain. Apa tuh? Niru sama ucapannya, gue tiru-tiruin gitu. Tapi enggak sih, kayaknya sih. Ada pengalaman bujang-bujang tentang katatonik? Enggak sih, gue enggak ada. Cuma temen gue beberapa kali ada tuh waktu gue datang ke KPSI, ngeliat ada yang kayak patung gitu, diam aja, diam, gini, diam. Gue nggak tahu apa diam kan, katatonik juga itu kalau kayak patung gitu. Jadi dia betah dengan posisi yang lama berjam-jam kali ya. Di pojok. Pegel ya? Gitu. Nggak pegel ya? Nggak pegel. Karena udah ini dengkulnya. Udah dibincang lah. Dari latih. Oke, selanjutnya skizofrenia tidak terdiferensiasi. Skizofrenia tidak terdiferensiasi menunjukkan berbagai gejala dari tipe skizofrenia lainnya. Misalnya penderita bisa tidak banyak bicara atau berekspresi, sekaligus mengalami kebingungan atau paranoid. Ini kayaknya yang terinci ya, bukan? Diferensiasi. Unspecific ya? Ini kayaknya ya. Gue unspecified. Iya. F20.9 itu. F20 doang, nggak pakai titik. Ada titik. Oh, ya mungkin kali titik. Gue ngeliat F20. Selanjutnya bujang santuy. Schizoaffective disorder. Penderita schizoaffective disorder umumnya mengalami delusi yang disertai dengan satu atau lebih gejala gangguan mood atau suasana hati. Schizoaffective tuh. Ini campur bipolar ya? Campuran dengan bipolar. Jadi ada schizophrenia, ada bipolarnya juga. Ya, ada bipolarnya juga. Kayak Mas Bujang Mehong. Bujang Mehong begitu. Dia ada moodnya.
Jadi dia ada saat-saat tertentu untuk kayak misalnya entah ngapain gitu. Kayak itu. Nah, para bujang lain ada pengalaman nggak ada tentang skizoafektif? Kayak dia mau mandi gitu kan, gimana gitu, mandinya pakai gayung atau pakai ember gitu. Pakai air yang penting. Mandi sih. Warna apa gitu. Bujang mehong itu ya. Iya. Skizoafektif. Jadi ada campuran bipolarnya gitu. Ada gangguan moodnya. Ada gangguan mood juga, disertai halusinasi juga, delusi juga. Delisa enggak? Hah? Delusi doang. Delisa. Apa ya coba? Diagnosis skizofrenia. Jika gejala skizofrenia terlihat, umumnya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik kepada pengidap. Selain itu, pemeriksaan riwayat keluarga, kesehatan keluarga juga akan dilakukan. Sementara untuk pemeriksaan penunjang seperti tes darah, pemeriksaan CT scan atau MRI dapat dilakukan untuk menyingkirkan penyebab organik dari gejala skizofrenia, misalnya tumor otak atau kelainan metabolik yang memiliki gejala halusinasi seperti skizofrenia. Jadi diagnosanya. Aku nggak gini nggak pernah ngalamin. Kalau ngelihat begitu langsung. Dokter bisa langsung tahu ya. Iya, aku langsung tahu dokternya. Suntik ya. Kan dilihat dari cerita-cerita kan. Iya, cerita ibu, ada orang tua. Aku kemarin kayak gitu. Dokternya langsung vonis, oh ini skizofrenia. Akhirnya aku disuntik kan. Suntik ya. Ini sempat kabur juga. Takut sama jarum suntik. Gimana yang suntiknya? Punggung. Oh, kan di punggung. Sama suster cantik lagi. Udah suntik mau. Lo nyuntik susternya? Nggak, dia disuntik. Oh, disuntik. Itu ya skizonoat ya? Itu ya? Iya, skizonoat ya? Skizonoat. Apa tuh? Nama obat suntikannya dulu. Nama suntikannya skizonoat. Biasanya skizonoat biasanya. Komplikasi skizofrenia, bujang 3D. Apabila tidak ditangani, skizofrenia dapat menyebabkan beberapa komplikasi, diantaranya bunuh diri, upaya bunuh diri atau pikiran untuk bunuh diri. Kedua, gangguan kecemasan dan gangguan obsesif kompulsif. Atau OCD juga ya? Iya, termasuk kayak kemarin tuh yang aku bilang, ya kan? Jadi penyakit OCD bisa sampai ke skizofrenia. Bisa. Ada di situ. Ada. Terus yang ketiga depresi. Yang keempat penyalahgunaan alkohol atau obat-obat lain, termasuk rokok atau nikotin. Wah, kita nih. Kita banyak rokok. Kali hisap. Yang kelima, ketidakmampuan untuk bekerja atau bersekolah. Yang keenam, masalah keuangan dan potensi menjadi tunawisma. Yang ketujuh, isolasi sosial. Yang kedelapan, masalah kesehatan dan medis. Yang kesembilan, perilaku agresif meskipun jarang terjadi. Agresif kadang-kadang kalau dia merasa terancam jadi agresif. Padahal kitanya kagak ngancem kan, misalnya gitu kan. Halusinasinya dia doang, kayak misalnya bujang 3D ngelihat gua nih bujang kribo, mau bujang 3D kayak mau nyakitin gua, ya udah gua agresif. Jadi bertindak kekerasan ya. Bertindak kekerasan. Kasar. Menyakiti orang lain dengan fisik. Bantuan untuk orang skizofrenia. Pelajari penyakit skizofrenia secara mendalam. Mengerti penyakit skizofrenia secara menyeluruh dapat membantu dalam merawat seorang pengidap skizofrenia. Mempelajari gejala-gejala pengobatan, diagnosa dan hal lainnya tentang skizofrenia dapat membantu kita untuk menjadi lebih terarah. Mintalah bantuan. Perawat pasien skizofrenia tidaklah mudah mencari bantuan kepada yayasan atau para pekerja sosial dapat meringankan beban kita. Ketiga, fokus pada tujuan. Pengobatan skizofrenia adalah proses jangka panjang. Terus bersabar dan kendalikan stres agar tidak patah arah dan menyerah. Jadi intinya panjang. Kalau udah ngalamin ini harus minum obat seumur hidup. Iya, jangka panjang kan itu kan pengobatannya. Jadi nggak boleh, kok 3 bulan belum ada efeknya nih, nggak boleh. Iya. Kan kadang kan ada orang kan baru berobat gitu kan. Baru berobat sebentar ngerasa kok belum ada efeknya gitu. Padahal kan ini pengobatan jangka panjang gitu. Orang di sekitar yang lihat. Ya, nggak instan gitu. Bukannya kita yang merasakan gitu. Iya. Tapi bukan maksudnya bukan seumur hidup, Bang.
Apa? Maksudnya ya kita nurut dokter bilang apa, misalnya kalau dokter udah memvonis kita sembuh nggak minum obat, ya itu bisa nggak minum obat. Bisa ya. Bisa. Drug holiday namanya. Ya. Selanjutnya ya, jadi apa? Jadi ya harus berobat intinya. Berobat. Iya. Putus-putus. Nggak berobat. Nggak berobat kambuh. Kambuh Kalau kambuh kan menyusahkan diri sendiri dan orang sekitar, ya kan? Makanya kalau yang baru berobat jangan bilang, wah ini kok belum ada efeknya sih, baru sebulan udah pengen buru-buru langsung gitu kan. Iya. Takutnya kan kalau dia ngomong gitu kan dia bosen, takut bosen minum pengen obat. Kelihatan hasilnya gitu. Iya gitu kan. Tadi ini dibilang bukan obat warung, ini obat yang untuk gejala otak. Gitu. Kalau minum obat warung mah sekali minum selesai. Ini bukan obat warung. Obatnya juga ada harganya kan. Mahal juga. Iya. Makanya sekarang udah pakai BPJS. Iya. Lebih jadi kita terbantu ya untuk konsul dari pemerintah ya kan. Untuk konsul jadi dapat obat-obatan secara gratis ya. Iya. Ya gratis juga. Kita pergi kan pakai ongkos. Iya kan obatnya gratis. Iya. Ongkos. Kalau rumah sakitnya deket kan ongkos. Kapan harus ke dokter atau psikiater? Bujang Kribo. Kapan harus ke dokter atau psikiater? Jika mendengarkan suara yang menyuruh menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kedua, memiliki dorongan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ketiga, merasa takut atau kewalahan atau lelah dengan pikirannya. Keempat, melihat hal-hal yang tidak ada di sana dan atau nyata. Kelima, terakhir, merasa bahwa dirimu tidak dapat menjaga diri sendiri. Ya aku pernah nih ngalamin pengen nyakitin orang lain. Gara-gara aku sendiri, gara-gara aku dengar suara-suara nih, suara bapakku nih. Ada suara bapakku nih, wah berarti bapakku ini memusingkan kepala gitu kan. Akhirnya aku ya enggak ngambil kampak kan. Iya, cap kampak gitu. Akhirnya bapak ngelihat mau aku lagi latihan kampak kan. Itu ibaratnya ya seakan-akan pengen ngampak bapak gitu loh. Tapi bapak tahu kan, akhirnya lihat di jendela, mungkin ada jendela juga di rumah kan. Akhirnya bapakku minta tolong sama warga, suruh nenangin aku gitu. Itu kampak lu dapat dari mana? Dari enggak di rumah. Oh di rumah. Ada emang? Ada. Kampak kecil. Jangan buat ngampak ayam ya? Bukan, buat biasanya kemarin buat ngampak ini. Ngampak buah-buahan ya. Ya begitu lah pokoknya lah. Ya aku ngalami sendiri ya udah akhirnya. Iya mendengarkan suara ya, halusinasi gitu ya, nyuruh. Tapi untuk nggak kejadian kan? Kejadian jangan sampai. Polisi udah. Waduh sampai batuk. Udah lanjut. Simpulannya nih. Apa nih dari skizofrenia yang kita simpulannya putus minum obat. Buat teman-teman yang ngalamin skizofrenia baru awal-awal, secepatnya lah berobat ke psikiater ya. Langsung ke psikiater atau kalau belum yakin ke psikolog dulu. Kedua, jangan ke alternatif, entah itu orang pintar atau pemuka agama, jangan. Ya. Karena akan melelahkan ya. Terus teman-teman yang lain apa? Dan putus obat. Terus kalau ada masalah yang bikin kita ingin melakukan bunuh diri atau nyakiti orang lain, segera psikiater ya, jangan ditunda-tunda ya. Iya. Biar pengobatannya lebih cepat, lebih efektif. Gitu. Oke, sekarang di depan kita ada apa nih? Bujang 3D sama Bujang Kribo. Oke. Sekarang teman-teman depan kita ada scan QR. Mau tahu lebih banyak tentang skizofrenia, scan di sini. Pemberitahuan untuk teman-teman ya. Ayo, Bujang 3D apa tuh? Nih, dukung KPSI dengan berdonasi, scan me.
Jangan lupa ya teman-teman scan supaya lebih banyak lagi sumbangannya untuk memajukan KPSI. Silakan scan. Oke. Dan buat teman-teman yang baru ngalamin, lihat YouTube-nya KPSI. Buat keluarga, saudara, kawan, kerabat terdekat, lihat YouTube-nya KPSI di Peduli Skizofrenia. Nama channelnya. Oke. Biar lebih tahu tentang itu. 1, 2, 3 salam sehat jiwa ya. Salam sehat jiwa.